Hari ini kita ngerjain 2 unit sekaligus ya, karena masih banyak unit-unit yang ngantri, yang bongkar mesin ya, turun mesin itu ada 4 ya. Suzuki Futura, Avanza, kemudian Suzuki Futura 2 ya, Avanza, kemudian Grand Max ya. Cuman nggak kita publikasikan yang 2 ya, kita fokus di Suzuki Futura, karena Avanza kan pernah, nanti mungkin kita nyambung kapan-kapan waktu ya. Untuk hari ini kita selesaikan 2 unit sekaligus dari pagi sampai sebelum Jumat. Yang Grand Max tuh yang angus di bagian wiring kabel udah selesai, nyambung ke Xenia di bagian rem ya. Nah, ini alhamdulillah juga udah selesai. Setelah pulang sholat Jumat kita lanjut. Sekarang remnya padat ya, enak ya, karena kebetulan saya lagi libur-liburkan karyawan dulu ya. Kita kerja anak-anak anak-anak, terus dibantu juga sama teman anakku ya. Oke, tetap semangat. Kita cuci guys untuk sentral remnya ya, benar kan? Nah ini si karetnya udah tipis ya, udah termakan usia tuh. Ini karet yang dalamnya nanti kita ganti satu set untuk karetnya ya. Kemudian untuk housingnya dia masih bagus, masih mulus, keren ya. Nanti dibersihkan menggunakan lap yang lembut, kita sogrok-sogrok guys, semuanya pokoknya yang bersih, sampai reservoirnya juga kita copot ya, artinya di tap itu dikuras tuh sampai kotor kayak gini kan. Oke, nanti kasihan ini kan mobil perusahaan ya, dari Cikarang kalau nggak salah, dari Cikarang, mobil Grand Max box ya. Nah ini trouble-nya si ampere bensin nggak naik, kemudian lampu malam dia udah di satu-satuin kayak gini nih, sampai kabelnya kayak gini ya. Nah ini berisiko sekali. Kenapa ini kabel-kabel kok nggak dibungkus ya, meskipun terkelupas kan masih bisa dibungkus ya. Masih bisa dibungkus, nanti kita perbaiki, kita rapihkan, kita cek juga ampere bensinnya gimana setelah kita rapihkan, terus lampu kotanya juga seperti apa nanti kita lanjut nanti guys ya. Wiringnya udah rapi, udah kita rapikan. Jangan sekali-kali pasang lampu aksesoris yang yang pasangnya bukan profesional atau bukan ahlinya ya. Terus jangan sekali-kali jumper, fuse atau sikring kayak gini nih pakai serabut kabel, berbahaya kalau misalkan terjadi konsleting kemudian nggak putus fuse-nya, bisa kabelnya angus, efeknya ke ECU, ke speedometer. Karena apa, mobil-mobil sekarang itu kan bahaya ya, speedometernya udah digital, udah banyak sekali komponen-komponen elektrikalnya seperti IC, kemudian ECU pun sama ya kan. Pokoknya jangan asal ngawur ya kalau misalkan mau pasang lampu aksesoris. Kalau misalkan lampu-lampu di mobil Pajero atau Fortuner yang sekarang itu kan bawaan pabrik, sudah teruji eh, apa namanya, kenyamanan atau keamanannya juga udah teruji, udah terukur ya. Ya kalau misalkan boleh kita pasang-pasang lampu aksesoris, tapi lampu yang rekomendasi, terus yang pasangnya juga harus yang benar-benar ahli profesional ya. Sayang ya kalau misalkan udah angus kabelnya, terus konslet ke ECU, ke speedometer, itu kan bahaya. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kita selalu dimudahkan di segala aktivitas, tentunya di aktivitas kita masing-masing dan profesi kita masing-masing ya. Yang penting sehat ya. Kalau badan tidak sehat, buat apa kita banyak
uang, banyak harta ya. Meskipun kita hidup sederhana, tapi kita sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kali ini kita kedatangan 2 unit sekaligus ya. Yang satu di Xenia, Toyota lagi, Daihatsu Xenia. Kemudian yang kedua Daihatsu Grand Max ya. Kalau yang Xenia ini trouble di bagian rem, kemudian yang Grand Max itu di bagian temperatur minyak atau temperatur bensinnya dia nggak berfungsi, terus di lampu malamnya juga dia nggak berfungsi ya. Nanti kita pindah ke Grand Max, kita satu-satu dulu guys. Oke, untuk yang ini cara cek rem, tiba-tiba dia amblas, terus kita angkat 1 kali, kemudian kita injak, ada lagi ya. Tentunya itu kan sangat berbahaya dan berisiko. Nah, cara ngetesnya bagaimana guys, terus ini kenapa bisa terjadi dan apa trouble-nya guys. Oke, kita hidupkan dulu guys. Nah, caranya gini guys, kalau kita nemuin si rem diinjak tiba-tiba amblas, kemudian kita angkat tinggi lagi, caranya gini guys, kita tekan pelan-pelan ya, pelan-pelan, jangan ditenagain, pelan-pelan, kayak gini nih ya, jangan pakai tenaga ya, maksudnya jangan sekaligus. Nah, kayak gini guys, amblas kan. Kalau misalkan amblas sampai ke dasar, nah itu bisa kita langsung vonis sentral rem atas ya, tuh entokkan ke bawah kan. Tapi kalau kita angkat, kita injak tuh tinggi kan ya kan. Nah tuh ya, kita tekan lagi pelan-pelan. Nah, saya kayak gini nih, tekan pelan-pelan. Oke, amblas sampai ke bawah kan. Tuh, kan? Tuh. Tapi kalau kita angkat, kita injak sekaligus enggak. Tuh. Ini sudah pasti dia sentral rem. Nah, sentral remnya di sini guys. Bentar. Ini kebetulan mobilnya baru ini ya, baru datang ya. Sebentar, susah ya. Bentar. Oke, untuk bagian sentral yang ini nih guys nih, kita lepas yang ini nih nanti ya. Nah, ini nih, kita lepas, kita bongkar, kita ganti bagian sentral dalamnya atau karetnya ya, sealnya ya. Nah, ini harusnya pakai minyak rem yang direkomendasikan ya, setidaknya ya .3 ya. Jadi kalau misalkan pakai minyak rem yang asal-asalan, yang murahan, dia kan cepat panas ke seal-seal rem, terus terjadi kerusakan. Nah, kebetulan unit ini baru dapat semalam ya dari mana? Cakung ya, dari Cakung. Katanya baru beli dari Cakung, tapi alhamdulillah nyampe juga ke rumah guys. Oke, kita pindah ke Grand Max. Oke, untuk Grand Max situasi dan kondisinya seperti ini guys ya, karena ini termasuk mobil perusahaan juga ya, mobil box. Nah, ini terjadi ini guys, dia bisa apa namanya, begitu dikontak naik ke atas terus turun ya, turun perlahan ke bawah. Yang ini nih, nah ini untuk ampere bensin ya. Nah, kayak gini nih, ini kan sulit sekali, repot sekali, kita nggak bisa memperkirakan bahan bakarnya harus diisi berapa, terus habisnya kapan, harus diisinya kapan ya. Tapi kita lihat di sini situasi dan kondisinya seperti ini guys, kabelnya acak-acakan, kemudian si lampu malam juga ini yang ini nih,
lampu malam udah dipindahin ke sini guys, lampu kota ya. Nah, udah dipindahin ke sini, nanti kita standarkan lagi guys. Ini nggak boleh kayak gini nih. Harusnya kalau wiring atau kabel udah angus kayak gini, harusnya kan dipotong di sini, dipotong di sini nih, dipotong, kemudian kita ganti kabel yang baru. Kalau misalkan kita nggak kebeli kabel bodi yang baru ya, karena untuk kabel bodi kan mahal. Cari kabel yang berkualitas, cara nyambungnya juga harus profesional ya. Satu-satu ini harus diurut guys. Nanti kita urut, kita selesaikan guys. Oke. Kita cek dulu untuk switch lampunya ya, karena switch lampu kotanya ini udah dipisahin ke sini nih. Kita cek dulu untuk switchnya. Oke. Oke, untuk switchnya kayak gini ya. Nah, ini berarti yang ini nih, yang berfungsi yang 1 2 3 ya, untuk lampu kota. Nah, yang dua. Nah, yang dua ya. Bentar. Nah, tuh. Ya, yang dua ya. Kita tes di bagian saklar dulu ya. Konektor ke soketnya. Coba tempel ke sini satu. Nah, kita wajib punya tester kayak gini, yang digital maupun yang analog ya, untuk mekanik ya. Nah, berarti nyambung ya. Ada ya. Berarti untuk kaki yang input ini yang bawah dia nyambung nih sini nih ya. Nah, coba pindah ke sini nih, yang ini nih, yang ini nih. Berarti untuk switch bagus ya. Untuk switch bagus, coba ke sini lah ya, sini ya. Nah, situ ya. Oke, coba kita hidupkan dulu. Susah ya. Ada ya, ada. Coba kita matikan, tekan. Coba. Gak ada ya. Gak ada ya. Berarti untuk switch bagus. Sekali lagi kita hidupin. Nah, berarti kalau untuk switch bagus ya. Cuman pertanyaannya ini kenapa bisa dipindahin ke sini nih setelah kabelnya atau wiringnya angus. Nanti kita cek, kita kembalikan ke habitatnya atau ke orinya ya. Oke, lanjut. Untuk Daihatsu Xenia udah kita bongkar ininya ya, kita lepas. Nanti kita lihat seal dalamnya. Di sini ada apa namanya, spi ya, spi. Nanti kita lepas. Terus yang baut 10 ini nih kita lepas juga guys. Oke, sudah kita lepas snap ringnya ya. Nah, ini snap ringnya, ini sealnya nih, tuh udah nggak bener ya, udah nggak bener. Nanti kita buka, kita lepas semuanya guys. Kita lepas semuanya. Ini yang baut 10 ini nih kita lepas juga. Nah, supaya dia keluar yang bagian dalam ya. Mohon maaf guys, caranya gini. Nah, pas kan. Oke, nanti kita cuci semuanya, kita ganti ininya nih, sentralnya kita pasang lagi guys. Terus ini minyak rem jangan pakai yang merah ya, diusahain pakai yang putih aja guys, atau dot 3 ya. Oke, nanti kita lanjut ke Grand Max dulu. Kita fokus ke Grand Max dulu, karena apa? Karena unit Grand Max ini kan mau pulang ke Cikarang ya, kasihan. Oke, untuk yang Grand Max nanti kita urut dulu si wiring atau kabelnya, kelistrikannya. Karena untuk switch lampunya masih bagus. Terus ampere bensin sekarang udah normal lagi ya. Alhamdulillah, kita kerja pelan-pelan, profesional. Jangan asal sambung guys. Apalagi mobil-mobil unit-unit sekarang itu kan didukung ECU ya, elektronik control unit.
Nah itu sangat beresiko kalau misalkan ada terjadi konsleting, bisa kena ecu, tiba-tiba mobil mati. Ecu kan nggak murah, servisnya juga mahal ya, apalagi beli-beli yang baru itu kan nggak ori, cuma ya. Oke, nanti kita lanjut, kita rapihin dulu wiring dan kelistrikannya, kabelnya, baru kita pulang kembali guys. Oke, sambil kita cuci guys untuk sentral remnya ya, bener kan? Nah ini si karetnya udah tipis ya, udah termakan usia tuh. Ini karet yang dalamnya, nanti kita ganti satu set untuk karetnya ya. Kemudian untuk housingnya dia masih bagus, masih mulus, keren ya. Nanti dibersihkan menggunakan lap yang lembut, kita sogrok-sogrok guys, semuanya pokoknya yang bersih, sampai reservoirnya juga kita copot ya. Reservoirnya, jar jar ambil sini reservoir jar. Reservoir tuh, tangki minyak. Itu minyak rem. Reservoir tabung minyak rem. Nah ininya juga nanti kita cuci, kita kuras semua pokoknya ya, lubang-lubang nepelnya juga kita bersihkan. Pokoknya nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Terus kan minyak rem itu jangan mentang-mentang nggak kering, nggak ada yang bocor, nggak diganti, itu salah ya, nggak boleh. Sampai kotor kayak gini kan, nggak boleh ya, harus ada penggantian. Atau di tap ya, bukan di bleeding, di tap. Artinya di tap itu dikuras. Tuh, sampai kotor kayak gini kan. Oke, nanti kita bersihkan semua guys. Pokoknya kerja itu yang bersih ya. Yang bersih, yang rapi, pelan-pelan. Insya Allah guys. Insya Allah. Kalau bersih kayak gini kan enak. Nanti tak isi apa namanya, abu, kemudian sabun, di kocok-kocok kayak gini pasti bersih guys. Oke, nanti kita lanjut video selanjutnya. Oke guys, sudah rapi ya. Untuk unit Grand Max-nya sudah rapi, sudah terbungkus ya. Kabel sudah terbungkus. Tadi kan kabelnya angus, karena apa? Hati-hati kalau kita pasang lampu tambahan atau lampu aksesoris ya, aksesoris. Tolong kerjakan sama orang-orang yang sudah profesional, yang sudah ngerti ya. Apalagi sampai jumper-jumper fuse kayak gini nih, sikring nih. Nah ini ada satu ya, nanti kita copot, kita ganti ya. Kenapa? Kalau misalkan terjadi konsleting, dia nggak putus, angus ke kabel, efeknya kemana guys? Paling parah itu ke ecu, ke speedometer ya. Paling parah, kenapa? Ya mobil sekarang itu kan udah didukung ecu ya, elektronik control unit, BCM, ECM, itu berbahaya. Terus speedometernya juga kan udah digital ya, banyak apa namanya, komponen-komponen elektronik seperti IC, CPU ya, itu berbahaya sekali. Nah, untuk mobil sekarang ya, jadi perawatannya harus benar-benar orang yang ngerti, jangan asal ngawur, main akal-akalan kerja yang nggak masuk akal. Apalagi mobil ini kan unit box ya, ini kan ada lampu tambahan tuh di atas tuh, lampu kota atau lampu malam ya. Nah ini sangat berisiko terjadi konslet. Oke, pokoknya jangan sampai jumper-jumper fuse atau sikring kayak gini nih, menggunakan serabut kabel. Terus kalau misalkan dia nggak putus, pasti angus ke kabel, efeknya ke ecu, ke speedometer, ke lampu-lampu juga, ke klakson dan sebagainya. Jadi kan akibatnya fatal ya. Pasang lampu aksesoris juga sebenarnya untuk mobil-mobil unit yang sekarang yang sudah menggunakan electronic control unit, nah itu sebenarnya nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh. Kenapa?
pasti ada efeknya guys. Di kemudian hari pasti ada efeknya, seperti di idolnya ngaco, kemudian pincang lah ya. Nah, itu biasanya pasang lampu rem LED ya di bagian rem belakang, lampu-lampu variasi itu lampu malam ya, itu nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan yang pasangnya orang profesional, kemudian lampunya juga lampu yang rekomendasi, itu nggak apa-apa ya. Kalau misalkan mobil-mobil Fortuner kan sekarang Pajero itu kan bawaan pabrik ya, itu nggak masalah karena sudah terukur, sudah apa namanya, eh, dijamin ya, dijamin untuk SOP-nya. Oke. Oke, untuk unit ini alhamdulillah si speedometernya udah apa namanya, bukan speedometer, kunci kontak, mana kunci kontak, speedometernya atau ampere bensinnya udah normal kembali ya. Nah, udah normal ya. Oke. Terus lampu kita kembaliin ke habitatnya, ke sini nih. Nyalakan. Tuh. Lampu kota atau lampu speedometer nyalakan. Yang awalnya dipisahkan ya. Yang awalnya terpisah, terus bungkus-bungkus kabelnya juga nggak rapi. Nih, awalnya di sini nih. Nah, awalnya di sini ya. Oke. Sekarang udah kembali ke aslinya. Enak kan, jadi nyaman ya kan. Lampu besar nyala, terus kabel juga rapi. Nah, ini untuk GPS kita nggak berani utak-atik ya, karena mohon maaf sekarang itu kan banyak laundry GPS ya. Jangan ditiru guys, jangan ditiru ya. Dan untuk GPS kita nggak berani otak-atik, nggak berani rapihin, karena apa? Pelanggaran ya. Oke, pokoknya nanti kita lanjut ke Daihatsu Xenia yang servis bagian sentral rem atas ya. Oke, untuk Grand Max tinggal kita rapihkan, terus ganti fuse, aman guys. Oke, hidup ya. Engine check mati. Oke, mantap. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Oke, lanjut. Nah, kita nggak ganti satu paket segini ya. Kalau pengen mudah ya harusnya satu paket segini nih. Cuman karena situasi dan kondisi si owner, ya kita menghargai juga ya. Kita coba dulu kita ganti seal kitnya aja guys. Seal kitnya kita ganti. Cara bukanya di sini nih. Nah, ada baut sini ya, obeng kembang ya. Kita lepas. Nah, kayak gini ya. Kita lepas. Angkat ininya, nanti kita bersihin. Oke. Terus ini nih karetnya nih. Kita akurin dulu ya. Kita akurin dulu, coba pas enggak dia. Ada berapa karetnya nih guys. Oke. Nah, ini kan udah tipis ya, udah tipis banget. Kita ganti dengan yang baru, tebal ya. Kalau yang baru tebal. Karetnya hampir semua sih. Enggak beda ya, beda. Kayaknya ini, yang ini nih sama, yang ini nih, yang dua sama ya. Tuh, udah tipis ya. Lanjut kita pasang guys. Ini karet yang bekas yang ini ya. Karet yang bekas kan yang ini nih. Kita ganti dengan yang baru. Pisahkan dulu ya. Ini. Pasang ringnya. Bentar.
Nah ini yang kecil-kecil ini nih, yang kecil-kecil ini dia menghadap ke luar ya. Ini. Terus kita pasang springnya. Pasang baut penguncinya guys. Pegang springnya ya, pegang springnya, pasin dulu. Nah aduh, susah guys. Nah, gelap-gelap. Nah ya, sudah terpasang satu, tinggal satu lagi guys, yang ini nih. Kalau yang satunya dia nggak pakai baut pengunci ya, tinggal tarik aja gini nih, tarik aja springnya guys. Nah baru lepas seal yang depan ya, daringnya juga nih. Sebenarnya kalau nggak mau berabe beli yang satu bendel ya, tapi kita coba aja dulu. Lepas karetnya, kita akurin dulu, berarti yang masih yang ini ya, masih yang kayak tadi ya, ini yang ini ya. Oke, kita pasang yang baru, yang ini nih. Pasang, kemudian ringnya, mangkok ya, terus springnya ya. Nah sip, terus kita copot seal yang ini nih, yang belakang. Ini tadi udah, copotnya di dongkel aja guys. Susah. Nah, kayak gini nih. Ini jangan kebalik ya, posisinya dia menghadap ke belakang. Kalau yang belakang ya. Nah berarti dia yang ini nih. Ya, akur ya. Akur kan. Kayak gini nih. Kita kasih pelumas dulu, masih tetap menggunakan paslin ya. Kita ratain dulu guys. Supaya merata dulu ya. Oke, selesai. Tinggal kita masukkan ke housingnya. Reservoirnya guys, bersih kan. Reservoir bersih tuh kan. Mantap dilihatnya ya. Filternya juga. Nah, ini housingnya ya. Kita kasih pelumas dulu guys. Kita kasih pelumas dulu sininya nih.
Terus kita masukkan yang ini nih, yang dalam dulu ya. Kasih pelumas juga. Bagian karetnya kita kasih pelumas. Kita masih menggunakan paslin. Oke, kita masukkan guys. Kita cek dulu. Takut karetnya ada yang lipat ya. Ini. Set. Nah, enak kan? Oke. Oke, lanjut bagian yang luar ya. Kita kasih pelumas lagi, guys. Kalau yang luar pakai snap ring ya. Pakai snap ring. Nah, ininya jangan lupa nih. Oke, kita cut dulu aja. Oke, guys. Sudah rapi ya. Sudah rapi, tinggal kita pasang ke unit. Kita coba ya. Kita coba kita pasang ke unit. Oke, sudah kita pasang ya. Caranya kita pasang, kemudian kita kasih minyak rem, kita buang dari sini dulu guys. Dari level yang ini ya, 1, 2 ya. Depan sama belakang ya. Kalau misalkan udah agak padat, baru kita buang ke bawah ya, ke bagian roda. Tapi kalau yang bagian roda itu diusahakan yang belakang dulu. Jangan langsung ke depan, cari yang paling jauh dulu. Kalau blading rem ya, cari yang jauh dulu ke bagian kiri belakang, kemudian kanan belakang, terus pindah ke kiri depan dan kanan depan ya. Kalau untuk sentral yang baru, kita buang blading di sini dulu nih, di atas dulu ya, itu udah bakalan susah nantinya. Sebelum pasang nepal, kita kocok-kocok dulu, kita tutup pakai telunjuk. Kalau misalkan udah nyebrot, dua-duanya kita pasang. Tapi satu-satu ya, satu-satu ya. Tentunya yang ini dipasang dulu nepalnya, kemudian yang ini copot, dikocok-kocok, ditutup sama telunjuk. Udah keluar baru pasang, buka lagi yang ini, ditahan dulu pakai telunjuk, kemudian kocok. Kalau misalkan udah nyembur, baru kita pasang, kita injak ke dalam. Kalau misalkan padat, baru ke bagian yang roda ya. Nah, seperti ini guys. Ini udah kita blading di bagian roda juga ya, jadi enak ya. Nah, sekarang kan nggak ambles tuh. Seng ya, padat, nggak amblas. Kalau tadi kan sebelumnya amblas dia ya. Kalau kita tekan pelan-pelan kayak gini, dia amblas sampai ke dasar ke sini nih. Gedek ya. Oke. Jadi positif. Kalau misalkan nemuin rem kayak gini, tiba-tiba amblas, kita angkat, kemudian kita injak, ada lagi, padat lagi, itu positif sentral rem yang atas. Oke, semoga bermanfaat ya. Masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.